hingga pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan kebaktian kita, guru mau menyapa dulu, mulai dari Sabang hingga ke Merauke. Selamat pagi buat semua anak KKR di Pulau Sumatera. Halo. Jawa. Halo. Kalimantan. Halo. Sulawesi. Halo. Dan terakhir Papua. Halo. Kita satu Indonesia dan kita semua cinta Tuhan. Oke? Jadi untuk memulai kebaktian kita siapkan diri kita, hati kita mulai dengan berdoa. Semua anak KKR ambil sikap berdoa. Tunduk kepalanya, tutup matanya, dan jangan lagi ribut-ribut ya. Oke, kita mulai kebaktian kita. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, di mana Engkau masih menyertai kami hingga saat ini Bapa. Begitu pula pada hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, semua anak KKR beserta kami guru KKR Tuhan. Berkatilah kami Bapa untuk memulai kebaktian ini dari awal hingga akhir. Tuhan, pimpin anak KKR kami supaya semuanya tertib mendengarkan firman-Mu, dan berikan juga kepada kami semuanya Tuhan kesehatan dalam menjalani pandemi pada saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya dimanapun anak KKR kami berada, meskipun saat ini dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan sehat Tuhan, Engkau berkati mereka semuanya Tuhan. Berikan sukacita yang luar biasa kepada mereka Tuhan. Dan berkati juga nanti Tuhan acara kebaktian ini, begitu juga dengan guru yang akan menyampaikan firman-Nya. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan doa ini melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Setelah kita berdoa, kita akan melanjutkan acara kita bernyanyi. Apa lagu kita hari ini guru? Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, penuh ceria. Kita akan menyapa Tuhan. Oke, kita mulai lagu kita. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Jadi setelah kita bernyanyi selamat pagi Tuhan, bagaimana perasaan guru? Oh, senang guru. Karena kita sudah menyapa Tuhan Iya. dan menyapa semua anak KKR kita. Ya kan guru? Iya. Jadi kalau di rumah guru pernah nggak dengar burung bernyanyi? Pernah dong guru, kan di dekat rumah kita ada pohon-pohon guru, pohon buah. Berarti kita harus mencintai lingkungan supaya ada pohon, ada
ada burung-burung, semuanya bisa berjalan dengan baik ya guru? Iya, pasti dong guru. Coba kita tanya anak sekolah KKR kita, apakah mereka menjaga lingkungan supaya lingkungan kita tetap baik dan tetap lestari. Anak KKR, ada nggak dengar burung-burung di dekat rumahnya? Ada dong guru. Oh, aduh, sungguh bersuka cita. Jadi sekarang guru kita melanjutkan acara selanjutnya yaitu bernyanyi. Apa guru? Jalan serta Yesus guru. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Oke guru, sudah berolahraga kita jalan serta Yesus. Gimana perasaan guru setelah kita bernyanyi jalan serta Yesus? Wah, udah sedikit keringatan ini guru. Sedikit keringatan. Iya, belum banyak guru, masih sedikit. Oke, tapi guru mengeluh nggak dengan gerakan kita hari ini? Maksudnya kayak mana guru? Mengeluh kayak mana? Soalnya kita bersukaria. Aku capek jalannya gitu. Oh enggak lah guru, namanya jalan serta Yesus, pasti semangat dong guru. Wah, mantap guru. Karena gini guru, kita kan tahu Tuhan Yesus mulai dari lahir ke dunia ini, kemudian dia memberitakan firman ke seluruh dunia. Dia berjalan dari satu desa ke desa lain, seperti waktu dia mau disalibkan guru. Dia memikul salibnya untuk menebus dosa kita semua. Jadi kita harus guru mengikuti bagaimana Tuhan Yesus. Walaupun kita mengalami penderitaan pada saat COVID saat ini, kita tetap semangat ya anak KKR. Iya guru, pasti dong semangat semua anak-anak KKR Seperti ini. semangat Tuhan Yesus. Iya. Itu harus ada di dalam diri kita semua. Oke? Jadi sekarang kita mau mempelajari dan juga kita mau memasuki firman guru. Iya guru. Jadi kira-kira guru lagu apa kira-kira yang kita harus buat, harus nyanyikan sebelum kita memasuki firman? Ya, kita pertama dulu siapkan hati kita guru kepada Oh, Tuhan. gitu. Ya kan kita nggak boleh main-main guru. Kalau mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi bagaimana sikap anak-anak kita? Harus sikap tertib, hormat kepada Tuhan, dan harus hatinya juga tidak bercabang-cabang gitu guru. Maksudnya bercabang-cabang, pikirannya enggak kemana-mana gitu. Hanya pikirannya mau mendengarkan firman Tuhan guru.
guru ada anak-anak sekolah minggu yang mencoel kawannya, itu bisa nggak guru ya? Bisa lah guru, itu namanya sudah tidak hormat lagi pada Tuhan guru. Udah main-main itu namanya. Oh gitu, karena gini guru, pengalaman guru kan waktu itu, waktu masih offline dan online. Offline kita ya, waktu kita belum ada COVID, anak-anak itu sering sekali lari sana colek sini, padahal kita mau memasuki firman. Gimana itu guru? Wah, itu sebenarnya tidak kurang tertib loh guru. Tuhan itu nggak suka loh kalau kita main-main beribadah sama dia. Soalnya Tuhan itu kan raja di atas segala raja tuh, Tuhan itu guru. Iya, karena Tuhan juga menciptakan kita guru segambar dengan Dia. Jadi Dia juga harus kita hormati, ya kan guru? Iya. Oke. Jadi sekarang anak KKN, kita ambil sikap hormat, kita siapkan hati kita siapkan buku catatan, pulpen kita sebelum kita memasuki firman. Dan sekarang kita bernyanyi, kusiapkan hatiku Tuhan. Kita bernyanyi ya. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini.
di kebaktian kita pada hari Minggu ini kita akan mendengarkan dan berbagi tentang firman Tuhan. Anak-anak kami sekalian, kami berharap dimanapun anak-anak kami berada tetap dalam kondisi sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita bersyukur, berterima kasih karena pada hari yang baik ini kita kembali diperkenankan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita semua menyiapkan hati kita, pikiran kita, waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita ambil sikap untuk berdoa. Kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami puji, kami sembah melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan tetap dapat kami rasakan di dalam hidup kami. Terkhusus saat ini, Engkau perkenankan kami untuk berkumpul, memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kebaktian kami. Berkati kami Tuhan, berikan kami hikmat dan kepintaran, agar bisa mengikuti kebaktian ini dengan berhikmat kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak kami yang mengikuti kebaktian ini. Engkau berikan kuasa Roh Kudus-Mu kepada mereka, pengertian kepada mereka, agar mereka bisa mengerti apa maksud daripada firman Tuhan, dan mampukan mereka juga untuk melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Begitu juga kami guru KKR yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat kepintaran, agar kami juga dimampukan oleh kuasa Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, anak-anak KKR dimanapun berada, hari ini di kebaktian kita minggu ini kita akan belajar firman Tuhan dari Perjanjian Lama, yaitu dari Yesaya 53 sampai ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh. Yesaya pasal yang 53 ayat ketiga sampai dengan yang ketujuh. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama membaca firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada hari ini. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sampai sedemikian firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Adik-adik, anak-anak kami sekalian, tema kita pada hari ini adalah nubuat tentang penderitaan Tuhan Yesus. Tema kita, kami ulangi sekali lagi, guru ulangi sekali lagi, nubuat tentang penderitaan Yesus. Kata-kata nubuat mungkin saja adalah kata-kata yang sudah sering anak-anak kami dengarkan. Nubuat sudah sering kita dengarkan atau kita baca dari Alkitab kita.
Mungkin juga di sekolah, anak-anak KKR sudah sering mendengar kata-kata nubuat. Dan juga guru yakin bahwa kamu sudah mengerti apa sebenarnya arti dari nubuat itu. Ya, ada yang tahu anak-anak KKR? Pasti ya. Namun untuk lebih memahaminya lagi, untuk lebih mengerti apa arti nubuat, maka guru akan kembali menyampaikan kepada kita sebenarnya apa sih arti dari nubuat itu, ya. Nubuat itu sendiri artinya adalah wahyu yang diturunkan oleh Tuhan kepada nabi-nabinya untuk disampaikan kepada manusia, ya. Wahyu yang diturunkan oleh Tuhan melalui nabinya untuk disampaikan kepada manusia. Artinya, nubuat itu adalah perkataan atau ucapan dari Tuhan yang disampaikan kepada nabi, dan nabi kemudian menyampaikan kepada manusia, dan nubuat itu pasti akan terjadi pada waktunya. Ingat kata-kata pasti akan terjadi pada waktunya, ya. Jadi anak-anak kami sekalian, pada hari ini di kebaktian minggu kita belajar bagaimana nubuat tentang penderitaan Tuhan Yesus. Tentu di sini yang paling penting harus kita pahami, kita mengerti adalah apa saja yang sudah dinubuatkan, perkataan Tuhan apa yang sudah disampaikan kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada manusia. Kemudian yang kedua, mengapa Tuhan Yesus harus mengalami penderitaan? Kemudian yang ketiga adalah bagaimana tekad kita sebagai seorang anak KKR ketika kita menyadari bahwa Tuhan Yesus itu mengalami penderitaan, pengorbanan oleh karena dosa-dosa manusia, ya. Itu 3 poin penting yang nantinya akan kita sampaikan kepada anak-anak kami sekalian, sehingga kita akan memahami, kita akan mengerti apa maksud dari firman Tuhan pada saat kita mengikuti kebaktian ini. Mari kembali kita membuka Alkitab tadi yang sudah kita bacakan secara bersama-sama. Kita mulai dari ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dari kitab Yesaya 53 itu, apa yang sebenarnya dimaksudkan dari nubuat yang telah disampaikan kepada kita, ya. Yang ketiga itu katanya Tuhan Yesus itu kelak dihindari, Tuhan Yesus itu dihina, dia akan mengalami sebuah penderitaan, dia mengalami kesengsaraan, bahkan begitu banyak orang yang akan menolak dirinya, termasuk bangsa Israel sendiri. Anak-anak kami sekalian, di ayat yang ketiga dikatakan bahwa Tuhan Yesus ditolak, dihina, dia mengalami penderitaan, dan dia mengalami kesengsaraan. Kemudian dapat kita lihat lagi di ayat yang keempat, dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tuhan Yesus itu memikul kesengsaraan kita. Tuhan Yesus itu menanggung penyakit yang ada pada diri kita. Artinya apa? Tuhan Yesus mengalami sebuah penderitaan oleh karena perbuatan manusia. Dia mengalami kesengsaraan oleh karena apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Sebenarnya dia bukan dihukum oleh Bapaknya, tetapi semua itu karena dia mengasihi kita manusia. Yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Anak-anak kami dimanapun berada saat ini yang menonton kebaktian kita pada hari ini, ayat yang kelima itu menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus
menyelamatkan kita dari segala dosa dan kejahatan yang kita lakukan. Dia tertikam oleh dosa-dosa kita, oleh pemberontakan kita, oleh kejahatan kita. Tuhan Yesus rela disalibkan untuk menebus semua perbuatan kita, semua dosa-dosa kita. Kemudian ayat yang ke-6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tuhan disalibkan, Tuhan mati untuk menggantikan semua kesalahan manusia. Dan yang ke-7, ayat yang ke-7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang di bawah pembantaian, seperti domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Di sini dikatakan bahwa walaupun penderitaan yang luar biasa yang harus dipikul oleh Tuhan Yesus, dia disalibkan oleh karena dosa-dosa kita, tetapi Tuhan Yesus memikul salibnya dengan sabar dan sukarela. Luar biasa ya Tuhan kita. Dia berkorban nyawanya untuk semua manusia. Adik-adik, poin pertama tadi yang Guru sampaikan tentang apa saja yang sudah dinubuatkan tentang penderitaan Tuhan Yesus sudah kita sama-sama ketahui. Yang dapat kami simpulkan bahwa sebenarnya oleh karena kejahatan manusia, oleh karena pemberontakan manusia, kesalahan manusia, Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib. Dia mati dan kita dilayakkan. Dosa-dosa kita ditebus oleh kematian Tuhan Yesus itu sendiri. Sekarang Guru ingin bertanya kepada kalian semua, anak-anak kami, dimanapun berada pada saat ini, baik yang di gereja atau juga yang menonton di rumah. Seandainya hal yang sama sekarang terjadi kepada dirimu, coba bayangkan, misalnya ketika kamu sekolah di sekolah, pada waktu itu ada sebuah ujian akhir sekolah misalnya, atau ujian semester, dan tiba-tiba guru yang mengawas ujian itu menangkap salah seorang dari temanmu yang ujian dan dia membuat contekan. Lalu guru memanggilnya ke depan dan bersiap-siap untuk menghukum temanmu yang ketahuan itu sesuai dengan peraturan sekolah, bagaimana seseorang yang ketahuan mencontek atau membuat contekan. Lalu sang guru berkata demikian, karena dia telah melakukan kesalahan mencontek, maka harus kamu yang menanggung kesalahannya tersebut. Kira-kira anak-anak kami mau menerima upah dari kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh kawanmu? Wah, rasanya tidak ada orang yang mau ya. Rasanya sangat sulit untuk menerimanya. Loh, kenapa harus saya yang menerimanya hukuman itu? Karena bukan saya yang berbuat, kan dia yang melakukan. Ya sepantasnya dia yang dihukum, pasti begitu. Atau misalnya ada contoh lain, ketika kamu pergi ke sebuah swalayan, kemudian di sana kamu berbelanja, tiba-tiba penjaga swalayan tersebut menemukan seseorang yang sedang mencuri barang belanjaan di swalayan tersebut. Ditangkap, kemudian dipanggil polisi untuk dimasukkan ke dalam penjara. Polisinya datang, lalu kepada yang mencuri tadi ditahan dan disebutkan begini, karena dia sudah melakukan kejahatan mencuri, maka kamu yang harus menanggung hukuman. Polisi menunjuk dirimu sebagai seorang yang bertanggung jawab. Kamu yang menerima ganjarannya karena dia yang mencuri. Kira-kira bagaimana? Apakah anak-anak kami kemudian mau menerimanya? Apakah anak-anak kami kemudian mau mendapatkan hukuman bukan karena perbuatanmu, tapi perbuatan orang lain? Pastinya enggak ya.
Jadi tidak ada orang yang mau, loh, kenapa mesti saya? Dia yang mencuri, ya dia yang harus mendapatkan hukuman. Nah, di sini guru mau menyampaikan kepada kita anak-anak kami sekalian, bagaimana tadi cerita tentang Tuhan Yesus kita yang mau mati, mau mengorbankan dirinya, mau disalibkan oleh karena perbuatan-perbuatan kita manusia. Dia mati oleh karena kejahatan kita. Dia mati oleh karena pemberontakan kita. Dia mati karena kita tidak taat. Dia disalibkan karena begitu banyak hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan. Itulah Tuhan Yesus. Itulah pengorbanan Tuhan Yesus. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bagaimana penderitaan yang akan dialami Tuhan Yesus. Tapi karena kasih Tuhan Yesus, karena cinta kasih Tuhan Yesus kepada manusia, Dia tidak mau manusia binasa. Walaupun manusia melakukan dosa, walaupun manusia melakukan kejahatan, Tuhan tetap mengasihi manusia. Makanya di Injil Yohanes 3 ayat 16 dikatakan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikannya anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu bukti sebagai kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita. Ya, anak-anak kami, minggu ini dinamakan sebagai Minggu Pasion. Minggu Pasion itu artinya adalah minggu di mana kita merenungkan penderitaan Tuhan Yesus, merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus, merenungkan bagaimana kasih Tuhan Yesus yang luar biasa kepada seluruh umat manusia yang percaya kepada-Nya. Oleh karena itu poin ketiga tadi yang lebih penting, yang paling penting juga kepada anak-anak kami semua, kepada guru, kepada seluruhnya kita adalah bagaimana kita juga, terkhusus anak-anak kami KKR, di dalam hidup sehari-hari juga pasti tidak pernah lepas daripada yang namanya kesalahan. Kita sering berbuat sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita sering melakukan kejahatan-kejahatan kecil di dalam kegiatan kita sehari-hari. Contoh, seorang anak di tengah-tengah keluarga, anak KKR, masih sering dari mulutnya kita dengar keluar kata-kata kasar. Masih sering kita dengar dari mulut anak KKR kata-kata bulian kepada orang lain. Masih sering anak KKR dari mulutnya membantah orang tua. Masih sering kita lihat karena situasi pandemi sekarang ini misalnya, ketika belajar daring di rumah, anak-anak KKR lebih banyak waktunya berkonsentrasi untuk memainkan gamenya daripada belajar dengan baik. Atau misalnya di sekolah, seperti dulu ketika kita masih tatap muka, ada yang mencontek seperti contoh yang tadi. Atau ujian secara daring juga tidak jujur. Yang ujian bukan dia, tapi kakak atau orang tuanya. Itu kan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, sesuatu yang tidak disenangi oleh Tuhan. Kalau kita lihat dari pengorbanan Tuhan Yesus, apakah layak kita berbuat seperti itu? Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, harus kita lakukan adalah karena begitu besar pengorbanan Tuhan kepada kita manusia, karena begitu besar kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu, kita harus pelan-pelan bertekad untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik yang ada pada diri kita. Kalau selama ini misalnya masih lupa-lupa untuk berdoa setiap melakukan sesuatu, maka ingat apa yang diberikan Tuhan Yesus pengorbanannya itu, kamu harus berdoa. Kalau selama ini misalnya masih suka mengejek-ejek kawannya, berkata-kata kasar kepada orang tua, maka tinggalkan itu. Kalau selama ini misalnya
memuji orang lain, maka tinggalkanlah itu. Karena itu adalah perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Anak-anak kami sekalian, kita merubah diri kita, bertekad merubah diri kita, memohon kepada Tuhan. Sesuai dengan tema kita tadi tentang nubuat penderitaan Yesus, mengajarkan kita bahwa kita juga harus tetap saling mengasihi di dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan yang bisa guru sampaikan kepada kita. Selanjutnya, lagi kita akan menyaksikan anak KKR akan bercerita tentang bagaimana nubuat penderitaan Tuhan Yesus. Dia akan bercerita tentang bagaimana sebenarnya pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia, di mana Tuhan Yesus merendahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita semua. Kita akan saksikan anak kami Tasya berusia 5 membacakan sebuah puisi yang dia ciptakan untuk menyatakan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus. Silakan aku. Tuhanku Yesus, kelahiranmu telah dinubuatkan melalui seorang wanita perawan yang dikandung dari Roh Kudus Tuhan di kota Bethlehem bertabur bintang gemerlapan. Engkau ditolak, dihina, dan dicemar. 30 keping perak hargamu ditawar. Menyatakan dosa manusia telah terbayar. Namun umatmu manusia tidak sadar dan bersyukur. Darah sucimu mengalir atas kami. Bukti nyata rela mengampuni. Meski manusia alpa koreksi diri, pengorbananmu tetap besar dan berarti. Engkau rela merendahkan dirimu, tinggalkan surga sebagai tahtamu, agar manusia dapat masuk kerajaanmu yang indah dan kekal kuasamu. Oh Tuhanku, mampukan kami mengikuti jejakmu, merendahkan diri dan bermanfaat sepertimu, agar dunia ini menjadi baik seperti sesuai kehendakmu. Amin. Ya, terpuji nama Tuhan atas sebuah puisi yang luar biasa yang telah dipersembahkan oleh anak kami KKR yang menceritakan tentang bagaimana tentang penderitaan Tuhan Yesus itu. Kemudian anak-anak kami sekalian, dari puisi tadi juga menggambarkan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus itu mau direndahkan. Dia menjadi rendah untuk menebus dosa-dosa kita semuanya. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat Guru sampaikan kepada kita semua di kebaktian minggu ini adalah nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada kita tentang penderitaan Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhusus kepada anak-anak kami KKR semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami menyampaikan ungkapan syukur kami karena Tuhan tetap menyertai kami, dan kami juga telah menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh anak-anak KKR di kebaktian kami pada hari ini. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kami semua. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami agar kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagaimana kami melihat dan mengimani bahwa Tuhan telah berkorban untuk kami, bahwa Tuhan mengalami penderitaan
karena dosa-dosa kami. Oleh karena itu ajari kami semua Tuhan, untuk dapat juga di dalam kehidupan kami menjadi sesuatu yang memberikan kasih dan kebaikan, tidak hanya untuk diri kami, tetapi kepada orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dan di atas segalanya tetap kami bermohon kepadamu, agar menghapuskan segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, agar kami tetap layak disebut sebagai anak Tuhan, untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, anak-anak KKR, selanjutnya seperti ketika minggu lalu, kita sudah menyaksikan kebaktian minggu, dan di dalamnya ada sebuah aktivitas yang kami buatkan kepada seluruh anak-anak KKR dimanapun berada. Dan sebelumnya, waktu minggu lalu, kita menyampaikan kepada seluruh anak-anak KKR untuk menyampaikan cerita yang dia alami, dirasakannya di dalam kehidupannya, tentang berbagi kasih kepada sesamanya. Ya, kami sebagai guru melihat respon yang luar biasa ya, dari seluruh anak-anak KKR yang sudah ambil bagian dan mengirimkannya kepada kami, kepada nomor kontak person yang sudah kami bagikan. Jadi kepada anak-anak kami yang sudah mengirimkan aktivitasnya ke kontak person yang sudah kami tentukan, semua yang mengirimkannya akan kami berikan hadiah, ya. Kita akan berikan rewards. Kalau minggu lalu kita bilang kita akan ambil 3 orang sebagai katakanlah pemenangnya, tetapi setelah kami berdiskusi, guru yang ada, kita menghargai, mengapresiasi hasil dari apa yang adik-adik anak-anak kami berikan kepada guru, dan kita berikan hadiahnya kepada semua yang mengirimkan. Dan setelah kebaktian nanti, kami akan langsung mengirimkan reward atau pulsa kepada semua yang sudah berpartisipasi di dalam aktivitas yang sudah kita buatkan di kebaktian minggu yang lalu. Ya, itu tambahan informasinya. Selanjutnya, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk persembahan, mari kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku MDN kita nomor 445, si pepulung persembahanlah. Pasu-pasuna sisimpat renaman bata asasingo isikap asasingo itotoken pengatakan wujudan tempat di bata. Sekarang marilah kita berdoa untuk doa persembahan dan sekaligus juga doa syafaat kita. Kita ambil sikap berdoa, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan karena berkat kasih Tuhan yang dapat kami rasakan di dalam kehidupan kami, dan kami telah bisa mengumpulkan sebagian kecil dari begitu besar berkat Tuhan yang dapat kami rasakan melalui persembahan kami Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan yang memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkati untuk bisa menjadi alat untuk tetap dapat berjalannya pelayanan di gereja Tuhan. Berkati setiap orang yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa kepada seluruh anak-anak KKR dimanapun berada saat ini Tuhan. Kehidupan mereka, persekolahan mereka, kesehatan mereka, waktu mereka, Tuhan berkati. Berkati pertumbuhan mereka Tuhan, terkhusus pertumbuhan rohani mereka.
Terlebih juga Tuhan di saat-saat pandemi seperti sekarang ini. Banyak kendala, tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kami ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tetapi Tuhan senantiasa hadir memberkati anak-anak kami, anak-anak KKR dimanapun berada. Begitu juga kami berdoa kepada seluruh orang tua kami. Berkati pekerjaannya, berkati usahanya, berkati semua yang dilakukannya Tuhan. Agar dia juga tetap bisa mendukung anak-anak kami semuanya di dalam setiap aktivitas mereka, begitu juga persekolahan mereka, dan yang terpaling khusus juga adalah dalam mengikuti ibadah yang kami lakukan Tuhan. Berikan rezeki kesehatan kepada seluruh orang tua kami, agar mereka tetap mampu mendukung pelayanan gereja, terkhusus juga kepada kami KKR. Berkati juga semua pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja di gereja Tuhan, agar tetap memiliki semangat, memiliki keinginan untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Cukupkan mereka dengan rezeki Tuhan, berikan mereka kesehatan, agar mereka juga di dalam kehidupannya dapat tetap menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang menjadi contoh dan teladan bagi kami semua. Berkati juga kami semua guru-guru yang melayani di gereja ini Tuhan. Berikan kepada kami semangat, kekuatan, kebersamaan untuk tetap melayani anak-anak Tuhan, penerus gereja ini, agar kami juga tetap dapat melakukan pelayanan kami, memberikan yang terbaik, sebagaimana Tuhan juga telah memberikan pengorbanan yang luar biasa kepada kami semua Tuhan. Ajari kami Bapa, mampukan kami semua untuk bisa melakukan pelayanan ini. Begitu juga Tuhan, kami tak lupa berdoa untuk pandemi yang masih berada beserta kami. Kami berdoa kepada seluruh aparatur pemerintahan yang Kau pakai untuk bisa menuntaskan pandemi ini, virus COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya bahwa ini adalah bagian dari rencana Tuhan yang baik. Oleh karena itu, berikan kami kekuatan yang lebih untuk bisa tetap menjalani kehidupan kami, sekalipun pandemi tetap berada di sekitar kami. Ajari kami untuk bisa mengendalikan diri kami mengikuti protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan kepada kami, sehingga kami bisa tetap melakukan aktivitas pekerjaan kami, begitu juga pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Banyak yang kami minta di dalam doa permohonan kami, tapi kami percaya Tuhan mendengarkan apa yang menjadi pengharapan kami. Tuhan Maha tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, dan Tuhan pasti mencukupkan apa yang menjadi keperluan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di atas segalanya juga Tuhan, kami mohon ampunan akan dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, sehingga kami tetap layak disebut sebagai anak Tuhan untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Kami berdoa melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajari kita doa Bapa kami. Mari bersama-sama kita sebutkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jadi sampai kita
Apa itu pengumumannya kira-kira ya? Bagi anak-anak kami yang setia mendengarkan firman Tuhan dari awal hingga akhir kebaktian kita ini pasti tahu. Apa itu kira-kira ya? Yaitu siapa yang mendengarkan dengan setia tadi? Apa tema kita hari ini? Dan nas bacaan Alkitab kita terbuat dari mana? Diambil dari mana? Dan isi ringkasan cerita firman Tuhan yang kita dapatkan hari ini dari guru kita tuliskan di kertas baru. Kita kirimkan ke nomor WA atas nama Setia Sari Girsa 081377302388. Guru ulang lagi ya. 081377302388. Kita tunggu sampai pukul 8 hari ini, 8 malam ya. Jadi sekarang kami guru